Yai Mai sedang berbaring di tempat tidur. Dan di sekelilingnya adalah ular semua. Sarut berlangkah ke tempat tidur. Tapi ular-ular tidak membiarkan Sarut mendekati. Sarut berbalik untuk bertanya pada Dewi Ular Anawade dengan marah. Masalah di antara kita. Kenapa Anda lagi menangkap Yai Mai? Dewi Ular Anawade mengatakan bahwa setiap orang yang menyakitinya di kehidupan sebelum. Jangan berharap untuk melarikan diri. Dia bilang sama Sarut bahwa malam ini adalah malam dengan bulan purnama. Hanya butuh bulan bersinar di tubuh Yai Mai. Maka dia akan pasti berubah menjadi anak buah dalam suku ular tepat di depanmu. Sarut menatap Yai Mai yang berbaring di tempat tidur. Ular-ular di tempat tidur juga melihat Sarut. Pada saat ini, Yai Mai juga sudah bangun. Lihat ular-ular yang di sampingnya. Dia takut dan terbangkit. Pat Tawe yang sedang menunggu di bawah mendengar teriakan itu. Lagi mau masuk ke rumah untuk memeriksa. Baru saja buka pintu. Sudah didorong keluar oleh Koncakit. Kemudian keduanya lagi bertarung. Ketika Pat Tawe hampir tersedak, Visarut lagi tepat memukul Koncakit di belakangnya. Koncakit yang marah langsung berubah menjadi ular raksasa. Pat Tawe pertama kali melihat ular sebesar itu. Dia sangat takut sehingga wajahnya lagi memutih. Keduanya dengan cepat melarikan diri. Tapi Koncakit lagi muncul di depan mereka berdua. Koncakit baru saja bergoyang ekor sudah memisahkan mereka berdua. Lalunya dia meringkuk tubuh Pat Tawe. Visarut lihat begitu dan melarikan diri sendirian. Koncakit meremas Pat Tawe sampai pingsan. Lalu buang dia ke sisa di samping. Dia mengejar Visarut. Mengatakan bahwa dia berani mengkhianati Dewi. Visarut berbalik dan berlari. Koncakit sekali lagi berubah jadi ular untuk menahannya. Begitulah Visarut mati. Di sesuatu tempat yang lain. Sarut meminta Dewi Ular Anawade untuk melepaskan Yai Mai. Dan juga mengatakan bahwa jika Anda mau bunuh saya, jangan menyakiti Yai Mai. Yai Mai yang sedang duduk di tempat tidur lagi berkata kepada Sarut bahwa, jangan khawatir tentang saya, larilah. Lihat dua orang saling mencintai seperti itu. Jangan salahkan Dewi Ular Anawade yang kejam. Dewi Ular Anawade memberikan ajaib. Mengikat tangan dan kaki Sarut secara erat. Lagi tepatkan lengan Yai Mai di sudut tempat tidur. Yai Mai berkata kepada Dewi Ular Anawade, dia lebih baik mati daripada membiarkan dirinya menjadi anak buah buat Anawade. Dewi Ular Anawade memberi isyarat dengan jarinya. Ular itu perlahan mendekati Yai Mai. Yai Mai sangat takut. Ekspresinya sekarang sama dengan ekspresi kedua di ponsel kalian. Ular itu perlahan jepit leher Yai Mai secara erat. Yai Mai terjepit begitu erat sehingga dia tidak bisa bernapas lagi. Pada saat ini, dada Sarut tiba-tiba memancarkan cahaya yang merah. Setelah itu, tali di lengan dan kakinya dengan cepat menghilang. Ternyata karena manik ajaib yang diberikan Ibu Dewi Ular Anawade kepada Sarut sebelum dia datang sini. Sarut mengambil manik ajaib itu. Langsung berikan ke arah Dewi Ular Anawade. Manik bersinar cahaya yang sangat kilau. Langsung mengalahkan Dewi Ular Anawade. Dia bersinar ke arah Yai Mai. Ular di tempat tidur langsung menjadi asap. Yai Mai memeluk Sarut dan terisak. Dewi Ular Anawade dengan marah menoleh untuk melihat mereka berdua. Sarut buru-buru menarik tangan Yai Mai untuk meninggalkan ruangan ini. Baru saja menuruni tangga. Lagi dihentikan oleh Morakot. Sarut sekali lagi menggunakan manik ajaib itu. Secara langsung menyebabkan Morakot harus kembali gaya aslinya. Keduanya baru saja berbalik. Dewi Ular Anawade sudah berada tepat di belakang mereka. Sarut sekali lagi mengangkat manik ajaib itu. Dewi Ular Anawade menyentakkan ekornya buat manik itu terbang. Lalu dia jepit tubuh Sarut. Yai Mai di situ mencoba menyelamatkan Sarut. Tapi lagi ditamparan oleh Morakot buat jatuh ke lantai. Sarut tahu dia tidak bisa keluar. Sarut mengeluarkan kartu polisi untuk menakuti Anawade. Dewi Ular Anawade jepit leher Sarut secara erat. Lempar dia ke dinding buatnya pingsan. Di tempat lain, Pat Tawe terbangun dari pisangan. Rika meneleponnya. Dan tanya apakah dia sedang bersama Sarut atau tidak. Dan memberitahukan Pat Tawe bahwa dia menemukan seseorang yang dapat membunuh Anawade. Pat Tawe menyuruh membawa orang ke Villa Dewi Ular Anawade segera. Saat ini Yai Mai diikat di ranjang batu. Sarut diikat tepat di sebelahnya. Dewi Ular Anawade ingin Sarut langsung melihat Yai Mai berubah jadi ular. Bulan cukup bulat. Dewi Ular Anawade mengumumkan mulai ritualnya. Dewi Ular Anawade mulai ajaibnya. Kabut merah datang dari lengan Yai Mai dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian memasuki tubuh Yai Mai.
Rika dan Singha dengan penyihir juga mencapai villa. Penyihir yang berdiri di taman berteriak keras bahwa, "Saya di sini untuk mengirim Anda kembali ke tempatnya. Cepat ke sinilah." Sungguhnya, Dewi Ular Anawade ini mau membalas dendam juga tidak mudah. Dewi Ular Anawade marah dan ingin keluar untuk membunuh mereka. Tapi Koncakit meminta Dewi Ular Anawade tetap menyelesaikan ritualnya. Koncakit dan Morakot akan selesaikan orang-orang di luar. Dua ular raksasa muncul di taman. Berubah menjadi manusia. Dua ular raksasa muncul di taman. Kilatan cahaya bersinar dan keduanya berubah menjadi manusia. Penyihir mengatakan bahwa dua anak buah ular ini bukan musuh buat dia harus langsung perang. Penyihir mengeluarkan 4 koin. Lalu hembuskan 1 nafas ke dalamnya. Lemparnya ke tanah. Tanpa diduga, 4 ular muncul di tanah. Penyihir menggunakan tongkat bajingan untuk menembakkan asap hitam. 4 ular langsung berubah menjadi 4 setan hitam. Penyihir berteriak bahwa membunuh mereka lah. Beberapa setan hitam telah keliling Koncakit dan Morakot. Morakot menggunakan syalnya untuk jepit leher setan hitam. Langsung buang setan hitam itu dan selesaikannya. Sementara Morakot tidak memperhatikan, 1 setan hitam menggaruknya. Setan hitam ingin mengambil nyawa Morakot. Pada detik kritik itu, Koncakit menggunakan tubuhnya membantu Morakot terima pukulan fatal. Koncakit mendorong setan hitam itu ke arah samping. Baru saja berbalik. 1 setan hitam lain ada di belakang. Langsung melukai Koncakit. Di tempat lain, di rumah sakit, ayah Sarut rasa Dewi Ular Anawade mengutuk Yaimai. Melalui telepati. Dia bilang sama Sarut bahwa harusnya menghentikan Dewi Ular Anawade. Lalunya, dia meminta Sarut untuk bermeditasi. Sama dia melantunkan mantra untuk bunuh ular. Sarut tutup matanya dan mulai menggumamkan mantra. Sangat cepat, tali yang mengikat Sarut hilang. Sarut bergegas ke arah Dewi Ular Anawade. Dewi Ular Anawade menamparnya dengan keras dan Sarut terbang keluar pintu. Sarut berdiri, masih ingin mempertaruhkan nyawanya. Tapi masih belum bisa menandingi 1 lengan Dewi Ular Anawade. Di tempat lain, Ibu Anawade karena tidak ingin putrinya terus salah. Mulai ajaib untuk membawa manik langsung ke Sarut. Sarut berbangkit. Langsung berikan manik itu ke arah Dewi Ular Anawade. Sinar merah buat Dewi Ular Anawade mundur. Sarut dengan kesempatan itu mengenakan manik di leher Dewi Ular Anawade. Dewi Ular Anawade dengan sakit mengangkat tangannya. Mulai gunakan ajaib. Bertarung ke arah Yaimai. Buat Yaimai pingsan secara langsung. Dewi Ular Anawade menggunakan semua kekuatannya untuk melepas kalung itu dan melemparkannya ke sudut. Lalunya dia juga pingsan. Sarut melangkah ke depan dan memeriksa kondisi Yaimai. Saat ini, Dewi Ular Anawade telah terbangun. Ada asap hitam di tangannya. Dia bertanya pada Sarut mengapa menyakitinya. Sarut mengatakan bahwa siapa yang menyakiti Yaimai juga tidak boleh. Di luar taman, Koncakit dipegang oleh 2 setan hitam. Ditekan ke tanah. Setan hitam lain di depan menyerang Koncakit. Morakot berteriak jangan sakiti Koncakit. Dewi Ular Anawade di lantai atas mendengar teriakan Morakot. Manusia yang jahat. Setan hitam angkat tangannya mau membunuh Koncakit. Pada saat ini, Dewi Ular Anawade muncul. Dia jepit setan hitam dan membunuhnya secara langsung. 2 setan hitam tersisa sudah melepaskan Koncakit. Bergegas ke arah Dewi Ular Anawade. Tapi mereka bukan lawannya. Dikalahkan segera. Dewi Ular Anawade berubah kembali menjadi manusia. Bilang sama semua orang bahwa 500 tahun yang lalu kalian menyakiti saya. Sampai sekarang masih ingin menyakiti Anda. Hari ini saya memutuskan bunuh kalian semua. Pada saat ini, tongkat bajingan penyihir sudah kalahkan Dewi Ular Anawade. Penyihir melempar tongkat bajingan ke udara. Kemudian seekor ular hitam besar jatuh dari atas. Dewi Ular Anawade berubah menjadi ular putih. Begitulah 2 ular, 1 putih dan 1 hitam bergegas. Jangan meremehkan Dewi Ular Anawade yang terluka. Tapi ular hitam itu masih bukan lawanannya. Lalu dia berjalan di depan Singha dan Rika. Langsung pakai mulutnya dan menggigit Singha. Rika segera berbalik dan memeluk ayahnya. Di belakang Rika muncul cahaya keemasan. Langsung buat Anawade terbang. Penyihir mengeluarkan pisau kecil. Meniup atas naik 1 udara ajaib. Penyihir mengangkat pisau kecil. Dan menusuk ke arah Dewi Ular Anawade. Dewi Ular Anawade mengangkat tangannya untuk memegang lengan penyihir. Gunakan kekuatan tubuhnya. Langsung membengkokkan. Dia pelan-pelan berdiri. Pukul penyihir ke gerbang.
Rika mengambil senjata ajaib yang jatuh di tanah. Dan langsung menusuk pada tubuh Dewi Ular Anawade. Sarut keluar memanggil nama Dewi Ular Anawade. Dewi Ular Anawade hanya mengatakan satu kalimat. Aku mencintaimu. Koncakit dan Morakot memeluk Dewi Ular Anawade. Kemudian, sinar cahaya berkilau, mereka bertiga menghilang di depan semua orang. Ular raksasa ini menggigit pria itu. Di saat kritis, Rika sudah ada di depan Singha. Di belakang punggung Rika lagi muncul cahaya keemasan. Langsung buat Dewi Ular Anawade terbang ke kejauhan. Rika mengambil senjata ajaib dan menusukkan langsung ke tubuh Dewi Ular Anawade. Koncakit dan Morakot memeluk Dewi Ular Anawade. Inar cahaya berkilau, mereka bertiga menghilang. 3 ular yang malang sudah kembali ke gua mereka. Luka ketiganya sangat parah sehingga tidak ada kekuatan ajaib apapun. Dewi Ular Anawade memanggil ayahnya. Minta bantuan dari ayahnya. Koncakit menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Dia meminta Raja Ular menyedotnya biar meningkatkan kekuatan ajaibnya. Ayah muncul. Katakan bahwa saya mau Anda melepaskan kebencian dan berhenti ciptakan karma lagi. Tetapi kamu tidak mendengar. Kemalangan yang Anda derita sekarang adalah tanggung jawab Anda sendiri. Dewi Ular Anawade memohon Ayah Nai dengan patah hati. Dia bilang bahwa hanya bisa membalas dendam, bahkan jika harus pergi ke neraka, dia juga akan setuju. Ayahnya bilang dia tidak bisa membantunya. Lalu dia hilang. Dan luka Dewi Ular Anawade juga mulai mengeluarkan asap hitam. Dewi Ular Anawade berbaring di tanah. Saat ini dia sangat kesakitan. Lalunya dia lagi pingsan. Satu asap hitam melintas. Tubuh Dewi Ular Anawade telah berubah menjadi patung. Melihat ini saya hanya ingin mengatakan. Apakah Dewi Ular Anawade harus mengalami karma seperti itu? Orang-orang dengan mulut yang penuh dengan kemanusiaan dan moralitas. Tetapi melakukan hal-hal yang menyakitkan pada Dewi Ular Anawade. Di tempat lain, Ayah Sarut juga telah sembuh sempurna dari penyakitnya. Tapi Yaimai tidak seberuntung begitu. Dia masih belum sembuh. Dan dokter juga mengatakan bahwa kromosomnya tidak sama dengan orang biasa. Semua orang pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Yaimai. Ketika Rika dan Patawe nyetir dari rumah sakit, Rika sedang meneliti cincin ajaib di tangannya. Tiba-tiba mobil lagi mogok. Buat cincin itu jatuh dari tangannya. Patawe turun dari mobil untuk memeriksa mesin. Seekor ular merah keluar dari mobil. Itu benar Koncakit. Dia datang untuk membalaskan dendam buat Dewi Ular Anawade. Rika ingin terus membantu Patawe. Tapi terbungkus erat oleh Koncakit. Dia kembali jadi manusia dan jepit leher Rika dengan erat. Tapi di belakang Rika ada sirip ajaib. Sirip ajaib bersinar cahaya keemasan dan melukai Koncakit. Koncakit harus kembali menjadi ular dan melarikan diri. Koncakit dan Morakot karena membangkitkan Dewi Ular Anawade. Jadi mereka membutuhkan darah Yaimai. Morakot berubah menjadi perawat. Pergi ke rumah sakit. Dia mengeluarkan tabung darah Yaimai. Pada waktu dia menunggu lift untuk pergi. Dan sudah ditangkap oleh Rika. Cincin Rika bersinar cahaya keemasan. Morakot mendorongnya ke samping. Lalu berubah menjadi ular yang merangkak keluar. Kembali ke gua ular. Koncakit menuangkan darah segar ke tubuh Dewi Ular Anawade. Kemudian patung Dewi Ular Anawade bersinar cahaya yang menyilaukan. Setelahnya, sinar cahaya menghilang. Tapi Dewi Ular Anawade masih tidak bisa bangun. Hasil seperti itu membuat Koncakit dan Morakot benar-benar hancur. Morakot mengatakan sekarang hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Dewi Ular Anawade. Adalah membiarkan penyihir jahat itu secara pribadi menghilangkan sihirnya. Tapi mereka berdua bukan lawanan penyihir. Koncakit marah karena dia tidak berguna. Dia pukul membanting tangannya dengan keras ke tanah. Koncakit bersumpah untuk membunuh mereka semua. Pada saat ini, Sarut sedang melantunkan mantra dengan Master Biarawan memberkati pemulihan cepat Yaimai. Koncakit sudah nyampai sini. Sarut menoleh dan melihat Koncakit. Karena tidak ingin ritual dihalangi oleh Koncakit. Jadi Sarut menuju untuk melawan Koncakit. Tapi Sarut bukan lawanan Koncakit. Koncakit berubah menjadi ular raksasa. Langsung bungkus tubuh Master Biarawan. Pada saat ini, ritual itu selesai. Seluruh tubuh Master Biarawan berkilau. Tapi dia hanya mau mengusir Koncakit bukan mau menyakitinya. Di rumah sakit, Yaimai juga sadar kembali. Master Biarawan berkata kepada Sarut bahwa, setelah itu, Anda harus selalu hati-hati. Karena kebencian Dewi Ular Anawade belum hilang.